Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Hadirin jemaah salat zuhur yang berbahagia, akan kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin bab ke-30 atau 45, masih pembahasan tentang mengunjungi ahlil khair, orang baik, bersahabat dengan mereka, dan juga berkunjung dan meminta doa dan mengunjungi tempat-tempat yang memiliki keutamaan. Hadis yang kedua dari bab ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kita akan bacakan, kemudian kita terjemahkan dan ambil beberapa faidah sesuai dengan waktu yang kita miliki. Qala al-mu'allif rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra fa'arsadallahu ta'ala ala madrajatihi malaka. Bahwasanya ada seseorang, seseorang ini itu orang-orang sebelum kita, ya, mungkin dari kalangan Bani Israel yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tersebut berkunjung kepada saudaranya di kampung yang lain, di desa yang lain, atau di kota yang lain, tempat yang lain. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat untuk memperhatikan dan menemuinya. Falamma ata alaihi qala aina turid. Ketika malaikat tersebut sudah bertemu dengan orang tersebut, seperti kita ketahui bahwa malaikat itu bisa mendatangi manusia sesuai dengan menyerupai bentuk kita. Banyak hadis, ya, ketika mendatangi Rasulullah ataupun dalam kesempatan-kesempatan yang lain, yang intinya malaikat itu bisa berubah wujud seperti kita, layaknya manusia. Lalu malaikat itu bertanya kepada orang tersebut, mau kemana Anda? Hendak kemana kamu? Qala uridu akhan li fi hadhil qaryah. Aku mau mengunjungi saudaraku di kampung tersebut. Qala hallaka alaihim min ni'matin tarubbuha alaih. Lalu malaikat itu bertanya kembali, kamu berkunjung kepada saudaramu karena ada sesuatu tujuan, ada tujuan yang sifatnya duniawi, ada balas budi atau sesuatu yang engkau harapkan ke depannya atau yang sudah terjalin sebelumnya. Qala, orang itu mengatakan, la ghaira anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Lalu orang tersebut mengatakan, tidak, aku mengunjunginya benar-benar murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala fa inni Rasulullah ilaika bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Rawahu Muslim. Kemudian malaikat itu menjelaskan, ketahuilah wahai fulan, aku ini adalah utusan Allah yang membawa pesan untuk disampaikan kepadamu bahwasanya Allah mencintaimu karena engkau telah mencintai saudaramu karenanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ikhwan fillah rahimakumullah, agama kita, agama Islam, sangat memperhatikan persatuan dan kesatuan.
baik di dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah, motivasi, anjuran, bahkan perintah agar kita bersatu, bersaudara sesama muslim. Dan persaudaraan, persatuan dan kesatuan itu tidak akan terwujud kalau antara individu kaum musliminnya tidak bersaudara, tidak saling cinta, mencintai. Sayang menyayangi, kasih mengasihi. Ya. Oleh karena itu salah satu sarana untuk memperkuat dan mempererat persaudaraan itu adalah saling mengunjungi. Sebagaimana dalam hadis ini dijelaskan. Bahkan di dalam hadis lain riwayat Imam At-Tabrani, ya, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Rasulullah mengatakan, "Ala adulukum ala rijalin min ahlil jannah." Maukah kalian aku tunjukkan kepada orang-orang ahli surga? Kemudian Rasulullah mengatakan, an-nabiyyu fil jannah, nabi itu di surga, wasyahidu fil jannah, syahid itu, orang syahid itu di surga, was-siddiqu fil jannah, as-siddiq itu di surga. Kemudian wal mauludu fil jannah, orang yang mati masih kecil itu di surga. Kemudian yang terakhir, warrajulul ladzi yazuru akhahu min nahiyatil misri fillahi fil jannah, dan orang yang mengunjungi saudaranya nun jauh di sana karena Allah, dia juga dijanjikan surga. Jadi seperti sepele berkunjung itu, tapi banyak hadis yang menceritakan tentang keutamaannya. Kenapa demikian? Karena berkunjung kepada rumah saudara kita ataupun teman kita, sahabat karib kerabat dekat kita itu mendatangkan wasilah-wasilah yang lain. Dia wasilah dan bisa mendatangkan wasilah kecintaan dan persaudaraan. Contoh, ketika kita berkunjung, awal kali kita bertemu, mengetuk pintunya, apa yang kita lakukan? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang Rasulullah mengatakan, walladzi nafsi biyadih, lan tadkhulul jannata hatta tu'minu, wa lan tu'minu hatta tahabu. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum afshus salam. Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan, ya, yang terakhirnya, maukah kalian aku tunjukkan kepada amalan yang apabila kalian melakukannya kalian akan saling mencintai? Apa kata Rasulullah? Ucapkanlah salam. Ketika kita mengucapkan assalamualaikum, tentunya salam bukan yang hanya salam di bibir saja. Salam yang keluar di bibir dan keluar dari hati kita yang paling dalam, dengan penuh maknanya. Salam itu ketika kita mengucapkan salam kepada saudara kita, assalamualaikum, kesejahteraan, keselamatan, rahmat Allah untuk Anda wahai saudaraku. Artinya gak mungkin aku menyakitimu dengan perkataan, apalagi dengan perbuatan. Itu makna salam, ya. Jadi ketika kita berziarah, maka mendatangkan sarana lain untuk memperkuat kecintaan kita dengan mengucapkan salam. Setelah dibuka pintunya, apa yang antum lakukan? Berjabat tangan. Betul? Berjabat tangan. Rasul mengatakan, wa ma min muslimain yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahum qabla an yatafarraqa. Tidaklah seorang muslim, dua muslim bertemu, kemudian dia mengucapkan salam lalu berjabat tangan, kecuali dosanya akan muruhpul, tahu muruhpul? Akan diampuni oleh Allah sampai lengannya terlepas. Masya Allah. Kemudian setelah salaman duduk. Biasanya kan kalau yang berkunjung bawa apa? Ustaz Zainal? Bawa durian. Ya, bawa lanak, kata Ustaz Mahdi. Bawa buah-buahan. Kira-kira orang yang lagi dikunjungi ini, apalagi di akhir bulan, Masya Allah tanggal 30 sudah gak ada makanan, ada yang berkunjung, bawa donat dari Pak Doni, bawa mie dari Pak Sony. Bahagia gak? Bahagia, Masya Allah. Masuk lagi kata Rasulullah, ahabbul a'mal ilallah
sururun tudkhilhu ala qalbi muslim. Sebaik-baiknya amalan itu adalah rasa gembira yang diberikan kepada siapa? Saudara kita kaum muslimin. Jadi apa? Dapat pahala menggembirakan orang lain, kata Rasulullah. Au takshifu anhu kurbatan, atau dengan berkunjung itu kamu ngobrol, kemudian ternyata dia punya apa? Kararpet, kata bahasa Sundanya. Apa kararpet itu? Masalah, dengan ngobrol hilang masalahnya, masya Allah. Au taqdi anhu dainan, ketika ngobrol, aduh, saya punya hutang, kebetulan nih saya bawa nih catatan hutang juga. Kasih, bayar hutangnya. Tadfa'u anhu ju'an, menolak rasa lapar yang tadi dengan bingkisan tersebut. Rasulullah melanjutkan dalam hadisnya, li'an amshi ma'akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid, ini Masjid Nabawi syahran. Hadis ini riwayat Tabrani dihasankan Syekh Albani. Sungguh aku keluar bersama saudaraku, ya, dalam satu hajatnya, dalam satu kebutuhannya, itu aku lebih cintai daripada itikaf di Masjid Nabawi yang selama 1 bulan. Bayangkan antum, itikafnya di Masjid Nabawi, bukan di Masjid Istiqlal, yang sholatnya 1000 rakaat. Itu lebih Rasulullah cintai keluar bersama seseorang untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian setelah ngobrol, apalagi yang disampaikan oleh Mudir Am, menyampaikan, wahai saudaraku, inni uhibbuka fillah. Maka dengan satu kali berkunjung, sekian kebaikan yang kita raih, dan itu mempererat persaudaraan di antara kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menyempatkan diri untuk berkunjung pada saudara kita, sehingga persaudaraan kita semakin kuat dan persatuan kaum muslimin semakin kuat. Ingat, berkunjungnya ikhlas karena Allah. Adapun tadi gambaran, bukan berkunjung ingin dipilih jadi kepala desa misalkan, setelah terpilih tidak berkunjung lagi, atau berkunjung ingin pinjam duit, kalau tidak dikasih tidak berkunjung lagi. Ini maksudnya berkunjung ikhlas karena Allah. Atau adapun samarahnya itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'atuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'atuk, agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.